Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anissa Wijaya dengan NPM C1 Channel 23048. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang saham, obligasi, dan strateginya dari mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio. Adapun pokok pembahasan yaitu apa itu saham, jenis-jenis saham, risiko saham, strategi investasi saham, apa itu obligasi, jenis-jenis obligasi, risiko obligasi, dan strategi investasi obligasi. Oke, yang pertama, apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan contoh, misalnya suatu investor memiliki 1 juta lembar saham dari total keseluruhan lembar saham yaitu 100 juta. Nah, artinya investor tersebut memiliki 1% dari perusahaan itu. Nah, yang dapat memberikan keuntungan bagi investor ketika perusahaan memperoleh laba. Nah, keuntungan itu bisa diperoleh melalui capital gain dan dividen, atau bisa juga dalam bentuk saham bonus, dan dividen tersebut bisa dalam bentuk dividen saham atau dividen tunai. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Ada 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum diperdagangkan dengan karakteristik tidak berjatuh tempo dan tidak bernilai nominal. Selanjutnya, saham preferen itu merupakan saham yang lebih diistimewakan, yang dimana saham ini merupakan gabungan antara saham biasa dan obligasi. Istimewa dari saham ini adalah dividen yang diberikan berjumlah tetap dan tidak berubah, serta pembagian dividen kepada pemegang saham preferen lebih didahulukan daripada saham biasa. Selanjutnya, risiko saham. Ada 2, yaitu capital loss dan likuiditas. Nah, capital loss itu merupakan kerugian yang terjadi ketika nilai saham menurun dari harga beli. Risiko ini berhubungan dengan fluktuasi saham yang dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, hingga berita ekonomi. Selanjutnya, likuiditas yaitu risiko yang terjadi saat saham sulit dijual atau dibeli tanpa mempengaruhi harga pasar. Hal ini terjadi karena kurangnya minat dari investor atau keterbatasan likuiditas terhadap beberapa saham, sehingga terjadinya penurunan harga jual. Selanjutnya itu ada strategi investasi saham. Ada 2 analisis yang digunakan dalam menentukan strategi saham sebelum mengambil tindakan investasi, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Apa sih bedanya? Nah, analisis fundamental itu merupakan analisis nilai intrinsik suatu saham dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan, kondisi ekonomi, manajemen efektivitas perusahaan, dan persaingan bisnis di industri perusahaan tersebut bergerak. Nah, analisis fundamental ini bertujuan untuk menilai apakah saham tersebut under value atau over value. Nah, indikator yang digunakan biasanya itu adalah return to equity atau ROE, price to earning ratio atau PER, dan debt to equity ratio. Nah, pada analisis fundamental ini biasanya merupakan investor yang berjangka panjang. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis pergerakan harga saham dan volume perdagangan untuk memprediksi harga di masa depan. Nah, bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren harga untuk menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham. Analisa teknikal yang populer adalah Moving Average, Relative Strength Index atau RSI, dan volume. Selanjutnya, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lain yang berisi janji untuk membayar kembali sejumlah uang tetap atau pokok pinjaman dan bunga secara periodik atau kupon kepada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan. Jenis-jenis obligasi.
Ada dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Apa sih bedanya? Obligasi pemerintah diterbitkan oleh negara. Biasanya, pemerintah akan menerbitkan obligasi jika terdapat kebutuhan untuk menambah anggaran belanja negara atau untuk membiayai pembangunan proyek-proyek pemerintah. Contohnya seperti surat utang negara, obligasi negara retail Indonesia atau ORI, sukuk retail atau SR, saving bond retail atau SBR, dan sukuk negara tabungan atau ST. Biasanya sukuk ini merupakan bagian dari syariah. Selanjutnya, obligasi korporasi. Obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, biasanya obligasi korporasi ini memiliki jatuh tempo dalam waktu yang cenderung pendek, minimal 1 tahun sampai kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya, risiko obligasi. Risiko obligasi korporasi akan lebih tinggi ketimbang obligasi pemerintah. Nah, untuk mengukur risiko obligasi korporasi biasanya dilihat dari rating obligasi tersebut. Semakin tinggi ratingnya, maka semakin kecil risiko dari perusahaan penerbit obligasi mengalami gagal bayar atau ketidakmampuan membayar kupon dan pokok obligasi saat jatuh tempo. Selanjutnya, itu ada strategi investasi pada obligasi. Ada 3, yaitu strategi pasif, strategi imunisasi, strategi pengolahan aktif. Oke, yang pertama itu strategi pasif. Strategi pasif merupakan pendekatan investasi melalui beli dan simpan atau buy and hold dan mengikuti indeks pasar. Strategi beli dan simpan ketika investor membeli sejumlah obligasi dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu. Nah, sedangkan pada strategi mengikuti indeks pasar itu harapan investor terhadap kinerja investasi obligasi sudah diduplikasi dan berdasarkan kinerja pasar. Yang kedua itu ada strategi imunisasi, merupakan strategi yang bertujuan untuk melindungi portofolio dari risiko suku bunga dengan menyesuaikan durasi obligasi dengan kebutuhan dana di masa depan. Dan yang terakhir itu ada strategi pengolahan aktif. Yang dimana strategi aktif merupakan pengambilan keputusan yang lebih dinamis untuk mengoptimalkan pengembalian. Nah, investor harus mampu mengantisipasi perubahan suku bunga dan kondisi pasar untuk memaksimalkan hasil investasi tersebut. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terjadi kesalahan kata atau kekeliruan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.